Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Halo Sobat Pencerita, kali Mimin akan melanjutkan cerita yang berjudul Pemuda yang Menguasai Pertanian di Hari Kiamat dengan sistemnya. Jika ingin nonton duluan dipersilakan langganan, buat yang belum nonton part sebelumnya, langsung saja cek di playlistnya ya. Kalau kalian ada uang lebih bolehlah beliin Mimin kopi, linknya di deskripsi. Terima kasih yang telah support Mimin sejauh ini. Baik, tak usah banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah Tian Ran terlempar ke dalam gudang dari Lord dan melihat para wanita dijadikan budak, membuat Tian Ran sangat shock. Perbudakan. Para wanita yang dikorbankan juga diperbudak. Berapa banyak orang yang telah sampai ini habisi. Tian Ran nambah emosi melihat ini semua. Monster mutan masih tetap berusaha keluar. Perlahan-lahan dinding yang menjepit mutan itu sudah mulai hancur. Tian Ran menoleh. Ini buruk, pikir Tian Ran setelah melihat itu mau hancur. Sedangkan para wanita berteriak histeris ketakutan. Tian Ran berpikir sangat keras. Aku tidak bisa membiarkannya masuk ke sini. Lalu dia menyadari sesuatu karena sebelumnya dia hanya dipenuh emosi. Ini adalah gudang. Mereka tidak hanya menyimpan wanita budak. Di sini juga banyak makanan, emas batangan, perhiasan dan barang antik. Aku tidak berpikir banyak barang bagus disimpan di gudang ini, dan yang paling mencolok ada sebuah katana yang ada di tangan patung. Tian Ran bergerak untuk mengambilnya, melompat-lompat, akhirnya berhasil naik ke patung dan mengambil katana itu. Ini harusnya pedang Tang Dao. Teknik penempaannya merupakan salah satu tercanggih di dunia, dan pisaunya kuat, tahan banting, dan sangat tajam. Bisa dikatakan ini adalah puncak penempaan pedang. Tian Ran setelah mengeceknya ia tersenyum, sebuah pedang yang hebat, pembunuh mutlak. Setelah memastikan katananya bagus, Tian Ran menoleh ke arah mutan-mutan itu kembali. Buruk, mereka mulai masuk, mutan-mutan itu sudah mau terlepas. Tian Ran berujar, biarkan aku mencoba pedang ini. Ayo lihat jika ini bisa memotong monster kotor ini. Ia melompat dari patung ke arah para mutan itu. Dia tebasan Tian Ran tepat mengarah ke arah mutan-mutan itu. Tebasan Tian Ran berhasil mengores belakang mutan itu. Berhasil. Tapi itu belum cukup. Dengan kekuatanku sekarang, aku tidak bisa membunuh mereka dengan sekali tebasan. Itu cukup untuk membuat mereka marah. Setelah berhasil membuat mutan itu marah, Tian Ran berlari memancing mutan itu biar menjauh dari para wanita. Tian Ran berkata memprovokasi mutan-mutan itu, sini dan habisi aku. Kamu dua serangga bodoh. Dua mutan itu terpancing dan mengejar Tian Ran dan menjauh dari tempat sebelumnya. Setelah jauh Tian Ran bermanuver menghadang kedua mutan itu, memasang kuda-kuda seraya menunggu momentum. Setelah sampai di area tebasan, Tian Ran langsung mengayunkan katana dengan cepat menebas bebas mutan itu. Mutan-mutan itu belum tumbang, mereka menyerang menggunakan ekor tapi masih bisa ditahan, lalu dilanjutkan dengan cakar, tetap masih bisa ditahan walau bersusah payah, tapi setelah menahan itu mutan itu mengibaskan ekornya dengan kuat. Tian Ran tak sempat merespon dan membuatnya terpental kembali ke dinding, menghancurkan dinding itu. Tian Ran masih sadarkan diri, dia batuk-batuk, mencoba berdiri menggunakan katana sebagai tumpuan. Ia bergumam, sulit untuk menyebabkan kerusakan fatal ketika aku menjaga serangan langsung, dan menyeretnya keluar terlalu lama, terlalu banyak kerugian untukku. Aku harus mulai dari titik lemahnya. Tian Ran terkejut, tiba-tiba mutan itu sudah ada di depan matanya. Tian Ran baru menyadari titik terlemah mutan itu, lalu bersiap dengan kuda-kudanya kembali dikelilingi aura kebiruan di tubuhnya, lalu menusuk kepala mutan itu.
dilanjutkan menebaskan pedangnya dan membuat mutan itu berhasil dikalahkan. Mutan tergeletak begitu saja tapi belum selesai begitu saja masih ada satu mutan lagi. Tianran menatapnya tapi mutan itu bergetar tubuhnya. Berpindah panel ke arah Lord, dia masih mengoceh kesal ke Tianran. Sial, mencuri koleksi berhargaku. Lihat saja jika saudaraku tidak mengunyahmu menjadi potongan, bahkan tak ada sedikit pun tulang yang tertinggal. Lord terkejut, dia menoleh ke belakang. Sudah ada sebilah katana yang siapa memisahkan kelapanya dari badan. Lord terduduk menghadap Tianran, dia bertanya-tanya bagaimana itu mungkin kulit luar semut pekerja tidak tembus peluru. Aku tidak percaya kamu membunuh mereka. Kamu jangan lakukan ini. Jika kamu bertemu dengan atasanku, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Tianran sudah sangat kesal melihat sikap menjijikan Lord. Ia bersiap menebaskan katananya. Aku bisa membunuh monster, jadi apa peduliku terhadap atasan bodohmu. Pergi ke neraka. Tianran sudah menebaskan katana, belum sempat menghabisi Lord ada suara berhenti. Dan menembak katana Tianran, ayunan katana itu terhenti. Tianran menoleh ke belakang, letakkan pedangmu. Teriak Yuan Wen seraya senjata api mengarah ke Tianran. Lord tersenyum, tolong aku. Orang ini ingin membunuhku. Kalian cepat tembak dan bunuh dia. Cepat. Tianran menerangkan. Itu bukan aku, kamu seharusnya kau tuh arahkan senjatamu. Adalah dia. Yuan Wen bingung. Tianran menyuruh, lihatlah di sekitar. Yuan Wen mulai melihat ke sekitar diaman para wanita bersembunyi ketakutan. Yuan Wen dibuat nambah bingung. Salah satu anggotanya mencoba memberitahu saudara Yuan, beberapa wanita ini adalah korban yang dilaporkan hilang sebelumnya. Aku telah melihat gambarnya, tidak salah lagi. Persediaan ini, dan para wanita, apa yang sebenarnya terjadi? Salah satu memanggil kembali detektif Yuan. Ini adalah kasus besar. Apa? Telah ditemukan tubuh wanita yang wafat dengan mengenaskan di aula utama. Di sana juga terdapat beberapa anggota kultus yang tertembak. Di samping itu, ada dua mayat binatang mutasi di samping aula. Yuan Wen mulai melirik ke Tianran, lalu Yuan Wen menginstruksikan jangan melawan. Semua ini di bawah kendali, beritahu biro dan rumah sakit, dan beberapa unit kooperatif, dan panggil semua pasukan cadangan untuk menolong sekarang. Lord hanya dimasuk penjara. Dia tertawa dan mengejek Tianran. Hehehe, apa yang bisa kamu mungkin lakukan kepada aku? Tianran melihat itu emosinya memuncak. Aura di tubuhnya tak terkendali dan mengegam katana itu dengan sangat erat. Yuan Wen mendekat menegak katana Tianran. Dia berkata, Li Tianran, kita telah bertemu sebelumnya. Apakah kamu ingat? Tianran bertanya sambil emosinya belum reda, siapa kamu? Kecelakaan mobil 3 tahun lalu, kamu dan aku pergi untuk mengidentifikasi tubuh itu. Tianran setelah mengingat masalah lalu ia merendah, lalu berkata, ya, di sana ada petugas polisi wanita denganku, ternyata kamu. Petugas kamu memiliki ingatan yang baik, sepertinya aku telah menebaknya ketika kamu menghentikanku. Meskipun itu tercela, kamu tidak boleh bertindak gegabah. Biarkan aku mengenalkan diriku, aku Yuan Wen dari wilayah selatan stasiun polisi. Aku yakin kamu telah bertemu Tuan Bai Jingming, denamu pada kecelakaan 3 tahun lalu memimpin kami padamu. Kamu mendengar apa yang dikatakannya, itu belum berakhir, kami tidak bisa membunuhnya. Mohon tenang dan dengarkan aku. Aku tahu kekuatanmu luar biasa, bahkan jika sangat banyak dari kami mungkin tidak bisa menghentikanmu untuk membunuh pria itu, tapi Federasi Yan Huang masih di bawah pengawasan polisi militer dan parlemen, dan ini bukan tempat untuk membunuh tanpa pengadilan. Tapi mohon percaya pada polisi militer, kami tidak akan memaafkan kriminal, itu tugas kami. Juga mohon kerjasama dengan investigasi kami dan memberitahu apa yang kau tahu. Tianran terdiam mendengar semua penjelasan Yuan Wen. Dia sudah mulai tenang lalu memasukkan katana ke dalam sarungnya. Terima kasih untuk kerjasamamu, ucap Yuan Wen.
semua anggota pemuja Holy Lord pun ditangkap dan polis sudah mengevakuasi para sandera. Ada yang memanggil Yuan Wen, itu rekannya bertanya sambil berbisik yang mati. Apa yang harus kutulis dalam laporan? Hanya tulis. Selama penangkapan, kita menemui perlawanan, jadi kita harus melawan balik, kelompok lain luka parah dan mati. Rekan Yuan Wei menjawab baiklah sambil wajah meneteskan keringat. Tian Ran tersenyum ia mendengar semua yang mereka katakan. Lalu Yuan Wen mengajak Tian Ran pergi masuk ke mobil. Di saat Tian Ran mau masuk mobil ada yang berteriak terima kasih. Terima kasih banyak. Tian Ran menoleh, kaulah penyelamatku. Itu salah satu sandera. Dia tersenyum mengucapkan terima kasih sambil memberikan alasannya. Jika tidak kebisingan yang kamu buat, yang menarik polisi militer. Aku takut kami semua akan dijual bagai mainan kepada orang kuat dan kaya, dan diberi makan sebagai pengorbanan untuk serangga menjijikan itu. Sungguh, terima kasih banyak. Tian Ran kebingungan mainan. Yuan Wen bertanya adik kecil, kamu tahu sesuatu? Dia ingin menjelaskan sambil ragu-ragu sebenarnya. Aku diajak untuk menjadi anggota masyarakat swadaya, tapi mereka menipuku bahwa itu adalah golongan yang saling menolong, dan juga dengan membawa orang masuk, kami bisa membeli makanan dengan harga terjangkau. Tapi beberapa hari yang lalu, setelah aku menemukan tujuan sebenarnya masyarakat swadaya, aku mencoba untuk kabur. Tapi mereka menemukan dan mengurungku. Sebelum aku tertangkap, aku melihat lokasi buku transaksi mereka. Mohon beritahu aku detailnya, desak Yuan Wen. Dia menceritakannya tapi kita belum dikasih oleh pengarang, ada yang memperhatikan mereka, orang itu berkata Holy Lord mengendalikan segalanya, ayo. Mereka lalu pergi setelah mengatakan itu, sekarang kita berpindah ke Tian Ran yang sedang didiamkan di ruang interogasi, hei, petugas. Bukankah sudah cukup jelas? Bisa aku pergi sekarang? Aku masih ada yang harus dilakukan di rumah. Yuan Wen berkata aku tidak setuju dengan cara menangani masalah ini. Orang di sampingnya membalas. Sejak dulu, keuntungan dan kerugian selalu berlawanan, bahkan jika dia telah melakukan perbuatan pahlawan, itu tidak menutupi fakta bahwa dia telah melakukan kejahatan. Yuan Wen menyela kembali tapi, mereka mengamati Tian orang menggunakan kaca satu sisi. Dia hanyalah warga. Dia tidak memiliki kewenangan untuk mengambil tempat menghukum dan membunuh yang lain. Yuan Wen membenarkan, ya, dia bersalah, tapi hanya jika kita bisa menemukan wanita yang hilang sebelum dia. Adakah perintah atasan untuk menahan dia? Orang itu menjawab, biro yang sedang menunggu keputusan Dewan Kota. Tapi tidak seharusnya atasan akan menoleransi kehadiran orang berbahaya seperti Li Tianran. Yuan Wen masih ngotot. Dia menjelaskan. Sekarang, dunia telah berubah dan militer serta polisi sangat tidak mencukupi, sulit dikatakan akan terlihat seperti apa hukum di masa depan. Bahkan atasan belum merespon. Kamu tergesa-gesa untuk menghukum Li Tianran. Hanya saja, Sheriff Chen, kamu pasti panik tentang kelalaian tugasmu. Karena itu, aku bersiap untuk mengirimkan bukti pelanggaran hukum. Li Tianran langsung ke meja pimpinan saat jawaban dari atasan keluar. Hanya untuk memudahkanmu dalam melakukan pekerjaanmu. Akankah cara perdamaian ini sungguh membawa keadilan bagi wanita yang terbunuh dan diperbudak? Aku meragukannya. Sheriff Chen langsung meninggalkan nada suaranya, petugas polisi 0124 Yuan Wen. Perhatikan perkataanmu. Aku tidak peduli apa latar belakangmu. Akulah sheriff di sini. Dan kamu bawahanku. Aku perintahkan padamu untuk menahan tersangka Li Tianran. Dan tetap lindungi dia. Tiba-tiba ada yang memanggilnya Chen Yu, apa yang kamu lakukan? Tubuhnya langsung bergemetar, dia berbalik berkata terbata-bata kamu. Mengapa kamu di sini tuan? Yang Yong telah mengajarkanmu dengan baik, kamu mendapatkan banyak kenaikan. Kamu buruk dalam menangkap penjahat, tapi sangat bagus dalam membuat musuh.
Ucap Inspektur Kepala dari Departemen Polisi Militer dari Provinsi Handong Yuan Zhenghong dan di sampingnya, polisi senior petugas Yuan Yi. Sheriff Chen berkeringat. Dia beralasan, tak ada yang bisa kulakukan, ini adalah perintah dari atasan. Atasan? Siapa atasan? Yang Yong, atau Wang Dongchuan. Yang Yong Direktur dari Biro Wilayah Selatan Polis Militer, Wang Dongchuan Wali Kota dari Wilayah Selatan, Yuan Zhenghong memerintah berdiri di sini dan baca peraturan polisi 20 kali. Petugas polisi Yuan Wen, biro yang memberitahuku dengan jelas apa yang terjadi di telepon. Chen hanya bisa membantu dan menurut. Yuan Zhenghong berkata ke Yuan Wen, sekarang bawa saya untuk melihat pria muda bernama Li Tianran. Petugas polisi 0124 Yuan Wen melaporkan bahwa Li Tianran di bilik 03, mohon ikuti saya. Tianran melirik lalu ia duduk meninggalkan posisi berbaring sebelumnya. Kamu adalah Li Tianran, atau bukan? Itu aku, jawab Tianran. Yuan Zhenghong mau duduk, ia berkata, perkenalkan diriku. Aku Inspektur Kepala dari Departemen Provinsi Handong, Yuan Zhenghong. Tianran berpikir setelah mendengarnya. Inspektur Kepala dari Departemen Provinsi. Jika masalah ini memerlukan pejabat resmi sepertimu datang dan menginterogasi aku secara pribadi, kemudian itu terlihat aku tidak bisa keluar dari sini dengan mudah. Yuan Zhenghong tertawa. Haha, pria muda, jangan gugup, aku di sini karena aku punya file, aku ingin kamu melihatnya. Tianran bingung. Yes, aku percaya kamu mesti sangat tertarik tentang perubahan dari dua binatang mutasi tadi. Informasi ini membawa padamu, ucap Yuan Zhenghong sambil memberikan laporan itu. Tianran mengambilnya masih kebingungan menuju padaku. Baiklah, lab-in jelasnya, adalah untuk orang sepertimu. Tianran mulai membukanya, ia sangat terkejut dengan isi laporan tentang mutan tersebut. Ini adalah wajah manusia. Yuan Zhengyong mulai menjelaskan, ini adalah binatang mutasi yang ditemukan di pegunungan Korangma oleh petugas patroli 5 hari yang lalu. Dan ketika kami mengepungnya, kami melihat dia diberi makan pada. Tianran bertanya, manusia? Manusia, benar, dan kemudian, kami menemukan jejak dari wajah manusia di belakangnya. Dan itu semakin cerdas, dan bahkan terkadang pasukan kami dimainkan olehnya. Tahukah kamu apa artinya itu? Tanya Zhenghong. Kecerdasan dan perilaku monster ini semakin menjadi seperti manusia. Mungkinkah kunci genetik mereka telah terbuka? Itu benar. Mereka tidak lama lagi terbatas untuk menggabungkan gen dari hewan berbeda untuk evolusi tubuh fisiknya, tapi juga berhasil menggabungkan gen manusia untuk meningkatkan kecerdasan. Spesies baru sedang lahir. Kami memanggil makhluk yang telah mengalami evolusi kecerdasan lanjutan Beast Kings. Kami telah menemukan setidaknya 5 kasus dari binatang mutan sempurna, dan jumlah ini akan selalu meningkat. Tianran masih penasaran mengapa kamu memberitahukan rahasia ini padaku. Zhengyong memanggil Yuan Yi, lalu Yuan Yi dia meletakkan telur yang dimakan 2 orang sebelumnya di depan Tianran. Ini adalah punya 2. Perkataan dari Tianran dipotong oleh Zhenghong, dia langsung membenarkannya. Benar, ini adalah 2 telur yang belum menetas. Setelah 2 penganut ditembak olehmu, 2 telur ini berhenti menetas di dalam tubuhnya. Penelitian lab kami mengambil mereka dan mempelajari gennya. Gen serangga dan hewan mayoritas. Dan, ada sedikit porsi dari gen manusia. Apa maksudmu? Tanya Tianran masih belum paham dengan situasi sibuk bertani dalam sisi selatan. Disinilah pilihan terbaik Beast King itu bersembunyi. Dan sedang membuat jenisnya sendiri. Oke sobat pencerita, sampai di sini dulu cerita kita. Sampai Jumat di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like and subscribe.